warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Restu Kartika Sari, salah satu mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Semarang. Pada hari ini, saya akan mewawancarai salah satu masyarakat di daerah rumah saya. Nah, topik yang akan saya bahas dengan narasumber kali ini adalah mengenai anak jalanan. Jadi, saya di sini tujuannya ingin mengetahui seperti apa sih pandangan masyarakat sekitar mengenai anak jalanan tersebut. Langsung saja di sebelah saya sudah ada narasumber yang akan saya wawancara. Silakan Mbak langsung memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanuddin. Saya berusia 18 tahun. Status saya sebagai pelajar di salah satu SMA negeri di kota Semarang. Oke. Jadi, narasumber wawancara saya kali ini adalah salah satu pelajar di SMA Negeri Kota Semarang. Langsung saja pertanyaannya. Jadi, kalau menurut Mbak Nurul ya, saya panggilnya. Kalau menurut Mbak Nurul sendiri, apa yang Mbak Nurul ketahui tentang anak jalanan? Anak jalanan. Jadi, kalau menurut saya, anak jalanan itu segerombolan anak-anak yang hidupnya di jalanan, yang mungkin dia tidak punya orang tua atau sengaja ditelantarkan oleh kedua orang tuanya, seperti gitu ya. Lalu, apakah Mbak Nurul itu memiliki definisi tersendiri mengenai anak jalanan? Ya, kalau menurut saya sendiri, anak jalanan itu anak yang menurut saya dia ditelantarkan oleh orang tuanya sehingga dia kesulitan dalam beradaptasi, lalu dia akhirnya hidup di jalanan. Dan dia kadang mencari cara agar gimana caranya dia bisa tetap hidup di jalanan. Menurut Mbak Nurul sendiri nih, ada nggak sih kriteria-kriteria khusus gimana Mbak Nurul tuh menyebut kalau anak ini tuh anak jalanan gitu? Kriteria khusus kayak ciri-cirinya lah. Menurut saya kriteria khusus yang bisa saya sebut kalau dia itu anak jalanan tuh biasanya para pengemis yang ada di pinggir jalan kayak gitu, sama kayak anak-anak yang istilahnya kayak anak nakal, anak-anak apa gimana, kayak anak pang gitu ya. Lalu kemudian pernah nggak sih Mbak Nurul itu mungkin lagi di jalan ketika lewat atau mungkin di tempat-tempat umum lainnya, Mbak Nurul itu merasa terganggu atau memang pernah terganggu gitu dengan anak jalanan? Kalau pernah terganggu sih enggak, tapi saya sendiri merasa terganggu aja. Kadang tuh sering kayak digoda-godain gitu kan, kayak dipanggil-panggil cewek atau gimana, kayak disiul-siulin gitu ya. Iya, makanya itu yang bikin saya merasa terganggu kayak gitu biasanya. Menurut Mbak Nurul nih, wajar nggak sih kalau anak jalanan itu tuh memiliki kepribadian yang keras? Kalau menurut saya wajar, soalnya dia ini biasanya kan terlepas dari perhatian orang tuanya, jadi ya mungkin dari situ yang menyebabkan kepribadian dari anak jalanan itu seperti itu. Oke. Berarti alasan tersendiri dari anak jalanan tersebut bisa memiliki kepribadian keras itu karena lepas dari orang tua gitu ya Mbak? Iya. Menurut Mbak Nurul, anak jalanan itu tuh, kalau menurut Mbak Nurul sendiri nih, perspektif Mbak Nurul sendiri, anak jalanan itu cari perhatian nggak sih ke orang lain gitu? Ya, kalau menurut saya, iya sih. Dia kayak cari perhatian aja ke masyarakat yang ada di sekitarnya. Entah dia melakukan pakai cara apapun tuh, menurut saya tetap cari perhatian. Menurut Mbak Nurul nih, anak jalanan itu lebih ke cari perhatian atau memang dia itu kurang perhatian dari lingkungan sekitar? Ya, kalau itu bisa disebut dua-duanya nggak sih? Soalnya tapi kalau kurang perhatian dari orang tuanya, kayak lingkungan sekitar, menurut saya lebih ke yang itu, kurang perhatian dari lingkungan sekitarnya. Jadi dia bisa kayak gitu. Kadang dia kan terpengaruh juga sama lingkungan sekitarnya yang mungkin tempat tinggal sebelumnya memang dia di lingkungan sekitarnya tuh banyak anak-anak yang nakal lah
istilahnya kayak gitu, dan dia bisa terpengaruh dari lingkungannya itu. Kemudian gini Mbak, kalau misalnya Mbak Nurul menjumpai anak jalanan di jalanan, dan kita semua tahu anak jalanan itu nggak semuanya itu nakal dan semuanya itu susah diatur. Mungkin ada beberapa yang memang terpaksa untuk menjadi anak jalanan karena mungkin kondisi perekonomian, jadi dia harus membantu orang tuanya bekerja. Kayak biasanya kan banyak tuh di jalanan yang jualan koran kayak gitu, itu kan membantu perekonomian keluarganya. Menurut Mbak Nurul, pendapat Mbak Nurul bagaimana? Ya, kalau saya melihat tuh terkadang juga kasihan gitu loh. Biasanya kan banyak tuh anak-anak yang masih kecil, biasanya masih di bawah umur 5 tahunan lah, udah disuruh jualan koran, udah kayak jualan apa lagi, kadang ada yang bersihin kaca mobil, ngelap-ngelap kayak gitu. Kadang saya tuh juga lihatnya kasihan. Nah ini tuh anak ini tuh antara dia memang berniat untuk membantu perekonomian keluarganya, atau dia disuruh oleh orang tuanya yang kejam gitu loh. Maksudnya kayak sengaja disuruh, dah sana kamu kerja di jalanan aja, kayak misal tiap pagi jam 3 diturunin di pinggiran jalan, disuruh kerja segala macam di jalanan kayak gitu, atau dia emang niatnya baik untuk membantu perekonomian keluarga. Nah kalau menurut saya sendiri, kalau dia niatnya membantu perekonomian keluarga tuh ya ada bagusnya juga ada buruknya. Maksudnya gimana ya, kebanyakan kan anak-anak yang jualan kayak gitu usianya tuh masih belum cukup umur lah buat menjual kayak gitu, apalagi di pinggir jalan yang sangat bahaya lah keselamatannya. Nah mungkin kalau menurut saya dia bisa cari pekerjaan yang lebih pas sesuai dengan umurnya dia gitu loh, jangan yang di pinggir jalan lah, terlalu bahaya istilahnya kayak gitu. Terus gini Mbak, kan banyak tuh anak jalanan yang kondisinya tuh kondisi perekonomiannya memang di bawah rata-rata, ya dikatakan kurang lah. Nah ada juga yang sebenarnya dia mampu, tapi dia memang niat aja gitu ke jalanan karena mungkin emang pengen lepas dari orang tua. Terus juga banyak kan kayak anak-anak jalanan yang putus sekolah, entah itu dari perekonomian atau memang itu keinginan dia sendiri. Terus itu menurut pendapatnya Mbak Nurul kayak gimana tentang putus sekolah itu? Ya kalau karena dia putus sekolah itu mungkin seharusnya pemerintah juga bisa itu sih, kayak bantu kayak ngasih seminar ke anak-anak jalanan, ngasih motivasi biar dia tuh semangat untuk sekolah lagi gitu loh. Karena memang pendidikan itu penting. Oke, terakhir nih Mbak, kalau Mbak Nurul sendiri, gimana cara Mbak Nurul untuk menyikapi anak jalanan? Kalau dari saya sendiri, cara menyikapi anak jalanan, selagi anak jalanan itu nggak merusui atau mengganggu kita, ya sudah, kita juga jangan kayak jangan ganggu dia juga gitu loh. Kadang kan ada tuh anak jalanan yang nggak gangguin, tapi malah kita yang gangguin, nanti dianya jadi kayak ngelunjak atau gimana gitu. Cuman kalau misalnya anak jalanan memang maksudnya di dalam diri kita emang ada niatan buat bantu, itu tuh juga nggak apa-apa. Soalnya kan juga kasihan juga gitu loh kadang melihatnya kayak gitu. Makasih ya Mbak Nurul atas wawancaranya. Jadi teman-teman, kesimpulan yang bisa kita ambil, pandangan masyarakat mengenai anak jalanan itu memang beda-beda. Jadi anak jalanan itu banyak yang putus sekolah karena perekonomiannya mungkin kurang, atau mungkin memang itu keinginan dia sendiri. Kemudian banyak juga anak jalanan yang bekerja di jalanan itu karena keinginannya dia sendiri, untuk dia pengen punya uang sendiri untuk jajan, atau memang dia disuruh sama orang tuanya untuk membantu mencari uang gitu di jalanan. Biasanya kita temuin kayak anak-anak kecil yang masih di bawah umur itu kayak ngelapin kaca mobil, atau dia jualan koran kayak gitu ya. Jadi
Itu aja wawancara saya dan Mbak Nurul hari ini. Semoga informasi ini dapat membantu dan dapat menjadi referensi buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.